Di Twitter akhir-akhir ini ada satu trending yang banyak sekali dibicarakan oleh orang-orang, yaitu tentang child free. Berawal dari salah satu akun yang bernama Gita Saf yang menggembar-gemborkan bagaimana dia bangganya menganut paham child free ini. Dan banyak beragam komentar, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ada yang menghujat, bahkan ada yang memberi komentar positif, ada yang netral, dan segala macam reaksi dari masyarakat. Apa sebenarnya child free ini dan bagaimana kita sebagai orang percaya memandang akan hal ini? Mari kita bahas di Bukan Motivasi Rohani. Jadi apa sebenarnya itu child free? Nah, ini child free ini ya istilah singkatnya itu ya orang atau pasangan yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Ya, mereka menikah tapi memutuskan untuk tidak ingin mempunyai anak. Nah, sebenarnya child free ini adalah sebuah istilah lama yang udah muncul dari tahun sekitar 1970, 1980 segitulah. Jadi istilah ini ada sejak tahun 1979 pertama kali ada First If ya gitulah, menggunakan kata child free atau childless dalam publikasinya di jurnal Marriage and Family Review. Kata tersebut pada awalnya itu disematkan kepada orang-orang tua atau pasangan-pasangan yang belum mempunyai anak. Nah, jadi mereka itu disebut child free atau childless karena kemandulan. Nah, tapi seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya ya child free sekarang dipahami oleh orang-orang atau pasangan-pasangan yang tidak ingin ya sengaja atau tidak sengaja memiliki anak. Nah, alasannya tentu alasan utamanya itu ya untuk kebebasan, khususnya wanita-wanita karir yang mungkin tidak mau diganggu kalau karena ada anak, harus mengurus anak segala macam. Jadi mereka ya somehow memutuskan untuk tidak mempunyai anak sama sekali. Banyak alasan, ya karir, kebebasan, gaya hidup, tidak perlu bertanggung jawab atas anak dan segala macam lah, banyak alasan yang melatar belakangi kenapa seseorang itu memutuskan untuk menjadi child free atau childless tadi itu. Nah, kalau kita bicara tentang ini, tentu banyak dampak yang akan ditimbulkan, khususnya kalau kita tuh tinggal di Indonesia, di mana di sini budayanya adalah banyak anak, banyak rezeki. Nah, kalau ada satu pasangan yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, maka akan pasti menjadi pertentangan bagi kita, khususnya di Indonesia ini. Dan salah satunya pasti akan banyak mendapat diskriminasi. Seperti yang terjadi di Twitter itu, akun Gita Saf itu banyak diserang oleh netizen yang tidak setuju dengan pandangannya, bahkan sampai mengarah ke mengolok-olok, menghujat, karena pandangannya yang tidak ingin memiliki anak tersebut. Lalu ya bisa jadi si keluarga ini bisa jadi putus koneksi dengan keluarga karena ya itu tadi kembali budaya kita, budaya Indonesia itu banyak anak banyak rezeki, meskipun tidak relevan lagi ya sebenarnya, tapi ya kadang hubungan kekeluargaan itu bisa erat karena ada anak. Baru tentu masa tuanya akan sulit. Ya mungkin sekarang bisa berpikir ya karena masih muda bisa bebas, tapi di masa tua maka akan bergantung sama orang lain, saudara-saudara yang lain, bergantung dengan kepada orang lain karena gak ada anak yang akan menjaga. Dalam hal kesehatan, masalah yang paling utama itu yaitu ada resiko kanker. Kanker payudara, kanker serviks karena tidak melewati proses kehamilan dan menyusui. Nah, ini beberapa dampak negatif lah untuk menjadi child free. Wanita khususnya ya, wanita yang memutuskan untuk tidak mempunyai anak. Lalu ada keuntungannya apa ya? Tentu seperti yang udah menjadi alasan kenapa banyak orang yang memutuskan untuk menjadi child free ya tadi kebebasan. Kebebasan untuk tidak membesarkan anak, tidak perlu capek merawat anak, tidak perlu uh, terkekang di rumah, bisa bebas ke sana sini, bisa menata karir lebih tinggi lagi karena tidak ada harus dijaga-jaga. Tanggung jawab tidak terlalu besar karena hanya memikirkan ya dirinya sendiri dan pasangannya. Dan itu beberapa keuntungan dari orang-orang yang memutuskan untuk child free ini. Nah, lalu bagaimana menurut pandangan Alkitab itu sendiri? Sebenarnya di Alkitab tidak ada menjelaskan secara khusus tentang apa itu child free dan bagaimana keadaannya. Namun kalau kita kembali tarik ke belakang lagi di perjanjian lama, bagaimana Tuhan itu memberkati Adam dan Hawa. Dikatakan di Kejadian 1 ayat 28 yang pasti kamu juga udah tahu, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, takluklah bumi ini segala macam.
Alkitab berkata bahwa saat manusia menikah, berkembang biak dan memiliki anak itu adalah suatu berkat dari Tuhan. Dan berkat, ya tentu namanya berkat pasti ya kita bisa ambil, kita bisa enggak. Mungkin seperti itu. Makanya di Alkitab sebenarnya tidak ada dikatakan bahwa seseorang yang menikah harus mempunyai anak, tidak ada. Karena kita juga tahu ya ada banyak contoh, bahkan tokoh-tokoh Alkitab yang tidak menikah. Ada yang menikah tapi mandul, sempat mandul seperti Sarah misalnya, yang sempat mandul sampai 90 tahun baru akhirnya dikasih anak oleh Tuhan. Jadi kita tidak tahu. Jadi sebenarnya kalau dikatakan salah atau tidak, kita tidak bisa bilang salah. Tapi ya sayang aja kalau tidak memiliki kan gitu. Ibarat Tuhan tawarkan berkat tapi kita tidak ambil, yaitu kehendak pribadi sebenarnya. Ada free will di situ. Kamu mau ambil atau enggak terserah. Nah, tapi punya anak ya menurut Alkitab mengacu ke Kejadian 1 ayat 28 itu adalah berkat. Tuhan memberkati manusia dan berkata beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Itu dia. Nah, jadi setuju atau tidak? Ya, seperti tadi udah dikatakan ya mau child free atau enggak sebenarnya itu bukan menjadi masalah bagi kita orang percaya. Jika ada yang memutuskan untuk menjadi child free, tidak mau punya anak, ya biarlah itu keputusan dia. Kalau ingin mempunyai anak juga, biarlah itu keputusan dia. Karena kalau seseorang tidak ingin mempunyai anak, punya resikonya sendiri. Seseorang yang mempunyai anak juga punya resikonya sendiri. Semua punya resiko masing-masing. Dan itu ya biarlah setiap orang kita menanggung. Walaupun meskipun tadi Tuhan udah katakan bahwa mempunyai anak itu adalah berkat, ya, tapi kembali lagi, free will, kehendak bebas. Kalau kamu mau ambil ya silakan ambil, kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah, namun satu ada yang kita perlu ingat, lebih baik seseorang menjadi child free, tidak mempunyai anak daripada orang yang mempunyai anak tapi dibuang ke sungai. Kalau kamu merasa mungkin belum sanggup atau belum layak untuk mempunyai anak, ya silakan. Mungkin kamu rasa dirimu kalau punya anak malah jadi hancur ke depannya karena belum siap, ya silakan. Itu keputusan pribadi masing-masing lah. Daripada ribut soal child free atau enggak, punya anak atau enggak, mending kita lebih berfokus kepada melahirkan anak-anak rohani. Anak rohani lebih baik daripada anak jasmani. Karena di Roma 9 ayat 8, apa kata Paulus? Bukan anak-anak menurut daging yang adalah anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Gak usahlah ribut antara mempunyai anak, ingin punya anak atau tidak. Ya memang kalau kita bicara di Indonesia, budaya itu pasti beda. Indonesia adalah negara yang ya banyak anak, banyak rezeki tadi seperti dibilang. Memutuskan untuk tidak mempunyai anak itu sesuatu yang agak janggal. Tapi ya gak ada yang salah dengan itu. Daripada meributkan dengan hal itu yang tidak penting sama sekali, mending mari kita sama-sama berusaha bagaimana melahirkan anak-anak rohani. Bagaimana anak-anak rohani kita didik supaya mendekat kepada Tuhan Yesus. Intinya mari saling menghormati aja lah. Mari saling menghormati. Yang punya anak janganlah misuh-misuh yang child free. Yang child free juga jangan merasa sok hebat, sok benar sendiri, menjelek-jelekkan yang punya anak, ya kasihan. Harus di rumah, harus menjaga anak, harus dengar nangis segala macam. Mari kita saling menghormati, pikirlah perasaan kita masing-masing. Ya kalau suka sama konten ini silakan komen, nanti kita buat satu rubrik khusus, satu segmen khusus untuk membahas ya topik-topik yang lagi hot lah. Nah, kalau suka komen, kalau enggak ya udah. Mari like, share, komen, subscribe, sebar ke teman-teman lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Bukan motivasi rohani. Serahkan hidup